Calon Bupati Indramayu, Nina Agustina angkat bicara soal ketegangan yang melibatkan dirinya dengan sejumlah warga. Kejadian yang terjadi di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024 itu pun viral dan jadi sorotan warga. Perselisihan itu diduga dilatar belakangi karena Nina Agustina merasa dirinya diadang ketika melintas di wilayah setempat. Nina mengatakan, kejadian tersebut sebenarnya bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah 4 kali. Kejadian pertama, saat Nina kampanye ke wilayah Kecamatan Terisi, saat itu di jalan pinggir sawah ada beberapa anak muda menaiki sepeda motor lalu berhenti, kemudian saat patwal lewat mereka berlari sambil menunjukkan angka 2. Kita saat itu masih diam, ujar Nina Agustina dalam konferensi persnya yang diterima tribunCirebon.com, Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Kejadian kedua terjadi di wilayah Kecamatan Gabus Wetan. Kejadian kala itu, lanjut Nina terjadi pada malam hari. Ketika ia akan melintasi sebuah warung tiba-tiba saja ada orang yang nyebrang lalu menuju sebuah bangunan seperti pos ronda. Sejurus kemudian orang itu mengambil gambar foto laki hakim dan menunjukkan kepada dirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ini kejadian ini sepertinya bukan yang pertama kali ya. Artian kata saya ini kayaknya yang keempat ya. Yang pertama pernah terjadi pada saat saya ke Trisi. Jadi di Trisi ada di pinggir sawah itu tiba-tiba kendaraan bermotor, ada beberapa anak, patwalnya udah lewat, mereka langsung berlari, langsung dua gitu. Kita masih diem nih, oke. Terus yang kedua pada saat kalau nggak salah di Gabus, itu jalan desa lah, jalan kecil malam gitu. Patwal lewat, di sebelah ada warung. Ternyata tiba-tiba ada yang nyebrang, di seberangnya ada jondol, langsung dia mengambil gambar Lucky gitu. Nah, ini maksudnya apa? Oke, saya sampai bilang sama teman-teman semuanya, sama patwal apa, sama tim ses saya, ini jangan sampai ada apa-apa dan kita jadi anarkis nih. Anarkis bukan kita, tapi nggak tahu siapalah gitu ya, ditunggangin kah atau apa gitu. Nah selanjutnya kemarin tanggal 1 setelah saya di Sukra, saya mau sholat asar ya, saya mencari masjid dulu sambil jalan. Di depan saya udah lihat, wah ini ada motor berjajar dengan seragam ataupun kaos warna putih yang saya tahu pasti bukan kaos saya. Dan karena memang udah dari jauh udah kelihatan ada mau 2 gitu, dan di situ ada rumah yang saya belum tahu kalau itu bengkel atau apa. Ada spanduknya apa baliho besar nomor paslon tersebut ya. Karena dia dua-dua, dia ke tengah ya kan, dua-dua gitu. Otomatis saya turun, berhenti, saya turun. Ini harus kasih pelajaran. Saya pengen tahu siapa ini. Bener nggak sih kayak gitu? Saya turun, saya bilang ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini. Oh saya bilang, saya anaknya Dai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Dai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Tanggal 25 November saya masuk lagi kerja lagi menjadi Bupati Indramayu sampai nanti pelantikan di bulan Februari 2025 insya Allah. Kan seperti itu. Saya tidak mau kalau di situ terjadi apa-apa atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh, berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini? Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Lucky Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan? Bagaimana untuk pemerintahan ini? Yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu. Tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja. Saya tidak tahu maksud Anda untuk mundur. Jika Anda punya masalah pribadi, ayo sama-sama selesaikan, ketemu sama saya. Jangan hancurkan Indramayu yang sedang membangun dan jangan memprovokasi masyarakat Indramayu. Dan tidak perlu Anda menjelekkan saya karena Anda datang ke Indramayu adalah dibayar oleh saya. Itu aja. Secara pribadi,
Nina sendiri penasaran siapa yang berada di balik rentetan aksi warga tersebut. Apalagi dalam kejadian itu, ada insiden warga yang diduga mengebrak jok sepeda motor. Ia khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga Nina pun langsung menghubungi Kapolres Indramayu, Dandim 0616 Indramayu, hingga Bawaslu Indramayu. Apalagi, menurutnya, tim relawannya saat di lokasi kejadian menemukan ada beberapa botol minuman keras. Di sisi lain, Nina turut mengajak khususnya kepada Cabub nomor urut 2, Laki Hakim apalagi ada masalah agar bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia sendiri sebelumnya sudah mengajak untuk bagaimana kolaborasi bisa terbangun dengan baik. Namun, Laki Hakim yang saat itu menjabat Wakil Bupati Indramayu memilih untuk mundur. Nina dalam hal ini juga meminta agar Bawaslu Indramayu bisa menyelidiki lebih dalam perihal rentetan kejadian tersebut. Ia juga mengajak kepada semua pihak untuk berdemokrasi yang baik dengan beradu visi misi terbaik tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Di akhir, Nina menyampaikan bahwa klarifikasi tersebut sengaja ia sampaikan agar tidak lagi masyarakat yang diprovokasi dengan berbagai kejadian yang dipelintir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya mengklarifikasikan ini tidak ada maksud apa-apa agar tidak diperintir orang yang memang benar-benar 02, saya sebutkan 02. Memang 02 ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya, ya kan? Kalau urusan pribadi tolong 02 tim sesnya biarkan Lucky yang bicara langsung dengan saya. Itu aja. Karena saya sudah menawarkan berapa kali untuk dia duduk bareng dengan saya pada saat interpelasi. Ayo bagaimana tupoksi dari Bupati dan Wakil Bupati sudah jelas. Lucky, please jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan dirimu sendiri. Itu aja.